إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa untuk menyempurnakan puasa bulan Ramadan ini sampai di penghujung bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita sebagai ibadah yang memberatkan timbangan kita di hari kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan. Namun ada ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah ini untuk orang-orang yang berpuasa. Tentu dalam hal ini ada hikmah di balik disyariatkannya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Minimal ada 4 hikmah di balik disyariatkannya zakat fitrah. Yang pertama, yaitu sebagai pensuci diri dari sifat kikir. Yang kedua, yaitu sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa apabila dia melakukan hal-hal yang tidak benar, suatu perbuatan yang tidak ada manfaatnya, perbuatan yang sia-sia, atau mungkin dia berkata dengan perkataan-perkataan yang kotor. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk pertolongan dan bantuan
untuk fuqara wal masakin. Yang keempat, hikmah disyariatkannya untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia telah bisa menyelesaikan dan menyempurnakan puasa bulan Ramadan dan amal-amal soleh di bulan tersebut. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apa sebenarnya hal-hal yang perlu kita ketahui tentang hal ini? Minimal ada 3 pertanyaan berkenaan dengan zakat fitrah ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa hukum zakat fitrah tersebut? Hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin, muttafaqun alaihi, yaitu satu sa' dari kurma dan satu sa' dari gandum. Hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaan yang kedua yaitu, kepada siapakah diwajibkan zakat fitrah tersebut? Zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil, orang dewasa, lelaki, perempuan, orang yang budak atau orang yang merdeka di kalangan kaum muslimin. Demikian pula diwajibkan bagi orang yang memiliki atau yang lebih dari makanannya dan makanan keluarganya dalam sehari semalam. Diwajibkan bagi seorang untuk mengeluarkannya, bagi orang yang menginfakkan pada dirinya, dan orang-orang yang wajib bagi dia untuk mengayominya seperti istrinya dan anak-anaknya. Hal itu didasari dari sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimina. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum atas orang hamba, orang yang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa di kalangan kaum muslimin. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan hal ini pula, pertanyaan yang ketiga, berapakah yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah tersebut? Bahwasanya wajib untuk mengeluarkan bagi setiap jiwa, yaitu sa' dari makanan. Satu sa' dari makanan ini disebutkan oleh ahlul ilmi kurang lebih yaitu 2,5 kilo atau 3 kilogram. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan makanan yang terbaik dari apa yang telah dia makan, untuk diberikan untuk fuqara dan masakin, dan tidak boleh mengeluarkan jenis makanan yang jelek. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-92, qala Allah tabaraka wa ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mencapai suatu kebaikan sehingga kalian mengeluarkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
zakat fitrah ini tidak dikeluarkan atau tidak ada orang yang berhak untuk menerimanya kecuali orang fuqara wal masakin saja. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim rahimanallahu wa iyyahu. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih buat orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor. Kemudian wa tu'matan lil masakini, dan sebagai pemberi makan untuk orang-orang miskin. Hadis rawahu Abu Dawud wa hassanahu al-Albani rahimanallahu wa iyyahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ada dua waktu. Waktu yang utama dan waktu jawaz, yaitu diperbolehkan. Adapun waktu yang utama yaitu dimulai setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Dan yang paling afdal adalah dikeluarkan ketika antara salat subuh sampai sebelum salat Idul Fitri. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah an tuadda qabla khurujin nas ila salati, muttafaqun alaihi, agar dilaksanakan zakat fitrah itu sebelum keluarnya manusia ke salat Idul Fitri. Kemudian waktu yang kedua yaitu waktu jawaz, waktu yang mana diperbolehkan dia untuk menyegerakan, untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, yaitu sebelum hari Idul Fitri, 1 hari atau 2 hari sebelum salat Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri. Dasarnya adalah hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Nafi' beliau berkata, kana Ibnu Umar yu'tiha alladhina yaqbalunaha. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memberikan zakat fitrah itu kepada orang-orang yang mau menerimanya. Wa kanu yu'tauna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Dan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mau menerimanya diberikan zakat fitrah itu sebelum Idul Fitri, 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, haram hukumnya untuk mengakhirkan zakat fitrah itu dari waktu yang telah ditentukan kecuali karena memang uzur. Hadisnya adalah hadisun sahih rawahu Al-Bukhari wa Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya faman addaha qabla salatin fa hiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah itu sebelum salat, yaitu sebelum salat Idul Fitri, fa hiya zakatun maqbulah, maka itu adalah merupakan zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun minas sadaqati. Dan barang siapa yang melaksanakan hal itu setelah salat Idul Fitri, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah itu berbentuk uang. Dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha, di antaranya Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Karena berdasarkan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya di saat itu adalah memungkinkan untuk mengeluarkan uang,
tapi tidak dikeluarkan berbentuk uang. Di mana di saat itu kalau seandainya mengeluarkan uang itu ada diperbolehkan, pasti akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut kaidah la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajah, yaitu tidak boleh mengakhirkan penjelasan keterangan yang mana saat itu adalah waktu yang sangat dibutuhkan. Namun perlu diingat bahwasannya tidak ada di kalangan para sahabat pun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah itu berupa uang. Padahal memungkinkan hal itu di zaman mereka untuk mengeluarkan uang. Karena kalau seorang mengeluarkan uang itu adalah akan menghilangkan dan menyembunyikan syariat yang agung ini. Dan juga orang akan tidak mengerti. Karena zakat fitrah ini tidak sama dengan zakat mal. Zakat mal naam dengan uang, tapi zakat fitrah adalah dengan mengeluarkan makanan. Kalau kita adalah beras. Namun saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun hal itu terjadi, tidak perlu kita membuat onar, karena memang hal ini adalah sudah dibicarakan oleh ulama-ulama salaf yang terdahulu dan mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz dan juga Abu Hanifah dan Imam Al-Bukhari disebutkan semacam itu. Namun saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang menjadi tenang hati adalah mengeluarkan makanan, bukan dengan uang. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini saya mengingatkan diri pribadi dan jemaah sekalian. Betul Ramadan sudah mau pulang, mau pamit kepada kita. Namun ada ibadah-ibadah puasa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Syawal kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari. Dalam hadis yang sahih dari jalur Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan secara sempurna, secara menyeluruh, thumma atba'u sittan min Syawal, kemudian dia mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka hal itu adalah seperti puasa 1 tahun penuh. Maka saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bulan Ramadan sudah berlalu, namun puasa yang semacam ini, puasa sunnah yang hendaknya kita laksanakan, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, jangan dilalaikan. 6 hari di bulan Syawal, tentunya ketika Idul Fitri kita haram untuk melakukan puasa, namun hal itu bisa dilakukan setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.